Kamu tuh loh diajak ngobrol orang tua malah nunduk. Oke, sebelum itu saya yakin kalian yang udah nonton saya dari dulu pasti merasa agak asing kan ngelihat video ini. Soalnya saya nggak pernah membahas kartun lokal sebelumnya. Dan ya, memang benar, ini adalah pembahasan kartun lokal pertama saya. Buat kamu yang nonton dari luar Indonesia, terutama dari Malaysia, saya akan jelasin dulu tentang kartun lokal ini supaya kalian bisa lebih paham. Sebenarnya kartun ini punya cerita yang cukup sederhana dan mengingatkan kita pada kartun Upin dan Ipin. Ceritanya berpusat pada kehidupan Adit, si tokoh utama bersama teman-temannya. Salah satu teman terdekatnya adalah Dennis, sahabat terbaiknya. Mereka sering terlihat bermain bareng seperti main permainan tradisional dan aktivitas seru lainnya. Tapi ada konflik yang cukup sering muncul di kartun ini, yaitu antara Adit dan dua karakter bernama Sopo dan Jarwo. Jadi mereka digambarkan sebagai orang yang malas dan suka cari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Lah kan saya juga lagi usaha bang, ini sampai manjat-manjat pohon kayak gini. Lalu karena sifat Adit yang bertolak belakang dengan mereka, nggak jarang terjadi masalah di antara mereka bertiga. Nah, meskipun cerita utama kartun ini menarik, kali ini saya nggak akan membahas jalan ceritanya secara keseluruhan. Dan yang mau saya bahas adalah salah satu karakter sampingan yang dulu sempat populer karena tingkahnya yang selalu bikin masalah untuk Adit, yaitu Dennis. Oke, ini adalah Dennis, salah satu teman dekat Adit yang hampir selalu ada di sisinya. Dia tuh punya ciri khas tubuh yang gemuk, memakai baju berwarna krem dan kacamata yang terlihat terbalik. Aduh. Lalu uniknya, para penonton setia kartun ini sering memanggil Dennis dengan julukan Don Tol, yang katanya merupakan singkatan dari Dennis Con. Dennis ini termasuk salah satu karakter yang cukup terkenal dari Adit, Sopo, Jarwo. Bahkan ya bisa dibilang popularitasnya kadang mengalahkan si tokoh utama Adit. Tapi alasan dia terkenal bukan karena hal yang positif. Sebenarnya Dennis dikenal karena kelakuannya yang super ngeselin. Dia sering banget bikin Adit kesusahan dan sifat-sifatnya bener-bener bikin emosi. Gini ya Den, Rasanya nih ya, semua sifat buruk yang bisa bikin darah tinggi ada di diri Dennis. Ya mungkin gak semuanya sih, tapi sebagian besar sifat yang bikin jengkel pasti ada di dia. Intinya Dennis ini benar-benar paket lengkap karakter ngeselin. Tapi tunggu, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa Dennis bisa sebeban itu? Atau kenapa Adit gak pernah marah atau ninggalin Dennis padahal dia sering bikin repot? Ya kalau diperhatikan, Dennis ini memang selalu nempel banget sama Adit sampai-sampai dia jarang terlihat bergantung ke orang lain. Dari situ kita bisa lihat kalau Dennis ini tipe orang yang susah mandiri dan gak gampang dekat dengan orang lain. Biasanya orang seperti ini juga cenderung penakut dan kurang percaya diri. Adit, ada Bang Jarwo. Ada apa bang? Nih contohnya jelas banget di salah satu adegan ketika Adit harus melewati jembatan kayu untuk kabur dari Sopo dan Jarwo. Bukannya ikut, Dennis malah takut jatuh dan tenggelam, jadi dia nggak mau lewat. Ya hal ini tentu bikin Adit tambah kerepotan. Selain harus bujuk Dennis supaya mau maju, dia juga masih harus ngurusin adiknya. Mau nyebrang segala. Kacau nih. Dennis! Emotional damage. Jadi sifat Dennis yang penakut dan gak mandiri ini bikin banyak orang gregetan karena secara gak langsung dia bikin semuanya jadi lebih sulit buat Adit. Nah kamu tahu gak sih kalau sikap Dennis yang penakut dan selalu bergantung pada Adit itu ada istilahnya. Dalam psikologi itu disebut inferiority complex. Permisi. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa rendah diri dan gak percaya diri untuk melakukan sesuatu sendirian. Biasanya hal ini bisa muncul karena pengalaman buruk di masa lalu atau karena merasa minder dengan penampilan fisik. Dan kalau kita lihat lebih dalam, Dennis ini kan punya tubuh yang gemuk. Sayangnya orang dengan penampilan seperti itu sering jadi sasaran bullying. Mungkin aja Dennis pernah mengalami hal itu, makanya dia tumbuh dengan rasa kurang percaya diri. Lalu ketika dia bertemu Adit yang gak pernah memperlakukan dia berbeda hanya karena penampilannya, Dennis merasa nyaman dan mulai bergantung sepenuhnya pada Adit. Tapi nih ya, sikap Dennis ini jelas bikin Adit sering kerepotan. Ya nggak jarang Adit terlihat risih, tapi dia tetap sabar membantu Dennis.
Kenapa? Karena Adit punya sifat yang sangat baik. Dia memahami perasaan Dennis dan ingin membantu sahabatnya itu jadi pribadi yang lebih mandiri dan percaya diri. Inilah yang sebenarnya bisa kita pelajari dari kartun ini. Dennis meskipun kadang bikin gregetan, dia adalah karakter yang unik. Lewat ceritanya kita diajak untuk lebih memahami bagaimana sikap baik dan pengertian bisa membantu orang lain berubah jadi lebih baik. Saya pribadi belum pernah nemuin karakter kayak Dennis di kartun-kartun barat. Jujur aja saya suka banget sama karakter ini karena dia berhasil bikin penonton benar-benar ngerasain gimana ngeselinnya kelakuan dia. Tapi ya kadang saya juga ikut kesal sama si Dennis ini. Kayak contohnya nih ya, pas Dennis dan Adit lagi main mobil-mobilan yang ditarik pakai tali. Tiba-tiba kan mobil mainan Dennis ini terbalik. Alih-alih dia coba balikin mobilnya sendiri, malah teriak ke Adit. Padahal dia bisa aja ngelakuin sendiri, kenapa harus manggil Adit kan? Adit, tolongin Dit. Namun sebenarnya yang menarik adalah meskipun Dennis terlihat lemah dan manja, dia juga sering berada dalam situasi yang akhirnya membentuk karakteristik dirinya. Ada banyak momen di mana dia merasa cemas atau takut untuk melakukan sesuatu sendirian. Seperti saat dia harus menghadapi tantangan atau bahkan melakukan hal-hal sederhana. Adit sebagai sahabatnya selalu ada untuk memberikan semangat meskipun pada saat yang sama sering merasa kesal dengan tingkah si Dennis. Hal inilah yang menunjukkan bahwa meskipun Dennis sering menyusahkan, dia tetap memiliki keinginan untuk berubah walaupun itu sangat lambat dan penuh perjuangan. Dennis dalam banyak kesempatan menunjukkan bahwa dia juga bisa belajar dari Adit dan mulai berusaha untuk lebih mandiri meskipun itu tidak mudah baginya. Dan pada akhirnya karakter Dennis mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan dan rasa percaya diri. Meskipun dia sering merasa kurang mampu dan cenderung bergantung pada orang lain, tapi dia tidak sepenuhnya menyerah karena ada saat-saatnya di mana dia mulai mencoba untuk lebih mandiri meski tetap membutuhkan bantuan teman-temannya. Di sini kita bisa melihat bahwa Dennis meskipun sering kali bikin kesal, sebenarnya menggambarkan banyak orang yang merasa ragu dengan kemampuannya sendiri. Aduh, gimana nih, Dennis? Lewat cerita ini, penonton bisa belajar bahwa meskipun kita memiliki kekurangan, kita bisa berkembang dan menjadi lebih baik dengan waktu, usaha, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, meskipun karakter Dennis penuh dengan sifat yang bisa membuat penonton jengkel, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil darinya. Kartun ini melalui sosok Dennis mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha memperbaiki diri. Dennis mungkin tidak selalu sempurna, tetapi dia adalah contoh nyata bahwa dengan persahabatan dan usaha, kita bisa menghadapi rasa takut dan rasa rendah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ya, Dennis itu kan udah jelas banget karakter yang selalu jadi beban di Sopo Jarwo. Kalau ada masalah nih ya, dia tuh lebih jago lari dari masalah daripada nyelesainnya. Misalnya, waktu mereka lagi dikejar Sopo dan Jarwo, si Dennis ini malah nyari tempat sembunyi daripada ikut bantu si Adit. Padahal Adit yang udah lelah ngejar-ngejar, si Dennis malah rebahan sambil bilang, "Adit, aku capek, kamu duluan deh." Padahal dia yang paling gak gerak sama sekali. Selain itu, si Dennis ini juga jago banget dalam hal nggak paham situasi. Kalau Adit lagi ngomong serius atau ada rencana, dia malah nanya hal-hal yang bikin kesel. Misalnya aja pas Adit ngomong, "Kita harus keluar dari sini cepat." Si Dennis malah tanya, "Keluar kemana, Dit? Mau kemana?" Adit yang udah setengah mati nahan sabar cuman bisa bengong dan jawab, "Ya keluar aja, Dennis." Itu mah. Kadang tuh saya mikir, Dennis ini kalau nggak ada Adit bisa nggak ya hidup? Soalnya kalau nggak ada Adit, dia pasti bingung kayak ayam kehilangan induk. Dan satu hal yang pasti, si Dennis ini kalau ngomong suka nggak pernah on point. Kadang dia malah ngomong hal-hal yang nggak relevan sama sekali. Misalnya pas Adit lagi panik karena ada masalah, si Dennis malah bisa-bisanya bilang, "Dit, tahu nggak sih kemarin aku makan nasi goreng enak banget loh." Bukannya bantuin, malah ngingetin hal yang nggak penting. Ya Dennis, kalau mau ngomong nasi goreng, mending pergi ke warung aja, nggak usah ganggu Adit yang lagi kerja keras gitu loh. Meskipun begitu, nggak bisa dipungkiri kalau karakter Dennis ini adalah salah satu paling memorable dan paling sering jadi bahan obrolan. Memang dia suka banget nyusahin, tapi di balik itu semua kita bisa lihat kalau dia adalah sosok yang sering bikin kita ketawa karena kelakuannya yang absurd. Jadi meskipun nyebelin, Dennis tetap punya tempat di hati para penonton. Tapi anehnya, Adit gak pernah marah lama-lama sama Dennis, padahal kelakuan Dennis udah level ngeselin banget. Tapi ya itu yang bikin hubungan mereka unik.
Adit punya sifat sabar dan mau terus membantu Dennis walaupun kadang dia kelihatan udah kehabisan kesabaran. Jadi ya walaupun si Dennis gak pernah bisa jadi pahlawan dan selalu butuh bantuan Adit, dia tetap ada dalam cerita sebagai pengingat bahwa kadang kita semua butuh seseorang yang bisa bantuin kita. Tapi ini yang harus digarisbawahi, kalau terus-terusan jadi beban gini ya Dennis jangan berharap Adit bakal terus-terusan bantu dia. Dan gimana kalau menurut kamu sendiri? Kesel juga gak sih sama karakter Dennis ini? Coba dituliskan di kolom komentar unek-unek kamu, oke?